فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Sekarang kita masuk pada darab yang kedua, yaitu darful makan. Qala al-musannif darful makani huwa ismul makanil mansubu bitaqdiri fi, yaitu isim yang menunjukkan tempat yang dinasabkan dengan takdir fi. Nahwu amama wa khalfa wa qaddama wa wara'a wa fawqa wa tahta wa inda wa ma'a wa izaa'a wa hidaa'a wa tilqaa'a wa huna wa thamma. Ya, thamma bukan thumma tapi thamma dengan menfathah fa. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal dengan hal-hal tersebut. Ini dzarful makan. Nah, asyarhu an-naw'u tsani min ad-dzarfi huwa dzarful makan, yaitu kata keterangan tempat. Kalau kemarin dzarful zaman, yaitu kata keterangan waktu. Apa yang dimaksud dengan dzarful makan? Ta'rifuhu huwa ismul makan al-mansubu bitaqdiri fi, yaitu suatu isim yang menunjukkan tempat yang dinasabkan dengan apa? Takdir fi. Ditakdirkan fi. Maksudnya apa? Ikhwan fillah, perhatikan contoh. Mithaluhu jalastu tahta syajarati. Nah, jalastu tahta syajarati maksudnya jalastu fi. Nah, tayyib, aku duduk di bawah. Nah, tayyib, seandainya boleh fi tahti syajarah, maksudnya duduk di bawah apa? Pohon. Tayyib, batu. Nah, di bawah pohon asy-syajarah. Aku duduk di bawah pohon. I'rabuhu, sekarang di-i'rab secara sempurna. Nah, Muhammad, terus wata dulu, anta kita tidak perlu masuknya kalau dzarful makan hukumnya mansubun wa alamatun nasbihi. Baik, terus nah, majrurun kok bibi. Terus nah, terus wa alamatul jarhi al-kasratul dhahirah ala akhirih. Nah, baik. I'rabuhu di sini cuma disebutkan tahta. Tahta dzarfu makan wa huwa ismun mansubun yadullu ala makani wuqu'il fi'li. Nah,
yaitu isim yang dinasabkan yang menunjukkan atas tempat terjadinya fi'il, ya. Wa qad dzakara al-musannifu min al-alfadz ad-dalati 'ala al-makani 13 lafdhan. Dan musannif telah menyebutkan lafaz-lafaz yang menunjukkan tentang tempat 13 lafaz. Wahia yaitu amama. Amama, perhatikan ini fungsinya apa? Mengetahui kaidah imla. Karena hamzah, nah letaknya itu apa? Mengisyaratkan tentang harokatnya. Tayyib, kalau hamzah di atas, ya menunjukkan apa? Harokatnya kemungkinannya fathah atau dhammah. Kalau diletakkan di bawah menunjukkan harokatnya kasrah. Maka diperhatikan ketika menuliskan hamzah. Amama, nah, wa huwa bimakna qaddama, bermakna di depan. Mislu jalastu amama syekhi, aku duduk di depan syekh. Wa khalfa wa huwa aksu amama, khalfa adalah kebalikan dari amama. Berarti apa maknanya? Muhammad Kalimbang, di belakang. Berarti apa? Nahwu sallaitu khalfal imami, apa maknanya? Sallaitu khalfal imami, aku salat di belakang imam. I'rabnya khalfa bagaimana? Dzarful makan. Langsung aja, dzarful makan mansubun apa? Nah, wa qaddama. Baik. Wa qaddama nahu qaulika, nam al-hadiqatu qaddama al-manzili. Berarti qaddama maknanya seperti apa tadi? Apa Bakhyar? Qaddama maknanya seperti apa? Hah? Amama. Baik. Berarti maknanya apa? Al-hadiqatu qaddama al-manzili. Hadiqah apa hadiqah? Kebun, taman itu. Al-manzili apa? Apa? Rumah. Baik. Sama dengan al-bait. Berarti kebun atau taman itu di depan rumah. Sekarang di i'rab. Iqra. Atau Bakhtiyar dulu, Bakhtiyar. Apa yang di situ? Dicetakan lain apa? Al-Jaishi. Nah, masyaitu qaddamal jaishi. Apa maknanya? Dicetakan lain dengan contoh masyaitu qaddamal jaishi. Apa maknanya? Abang Abdul Bar, antum contohnya mana? Nah, berarti harus diartikan. Nah, aku berjalan di depan pasukan. Nah, ini asadun. Tayyib. Huwa asadun. Tayyib. Berani. Sekarang yang di sini dulu. Siapa yang contohnya al-hadiqatu qaddam al-manzili? Nanti tambah pusing kalau wahyu sudah tidak jadi. Yang lainnya? Siapa? Antum? Rifki di Arab.
Al-manzili. Madruf atau kalau mudahnya ikhwanifillah, madruf itu kan mudhafun ilaih. Madruf istilah apa? Dzaraf, maka apa? Yang majrurnya namanya madruf. Dzaraf dan madruf. Nah, tapi untuk mengiram kalau mau dibuat mudah, nah dikatakan mudhafun ilaih juga bisa. Mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi apa? Al-kasratul dhahiratu ala akhirih. Ya. Kalau madrufun, majrurun juga bisa. Karena madruf senantiasa majrur, paham? Tapi hakikat madruf ini dia sebagai apa? Mudhafun ilaih, paham? Jadi tidak usah bingung ketika ada mengatakan madruf, ada yang mengatakan mudhafun ilaih. Al-hadiqah mubtada qaddama sebagai apa dzarafnya, kemudian manzili mudhafun ilaih atau madruf. Wara'a bimakna khalfa, apa berarti akbar? Di belakang. Nahwu qaulihi ta'ala fanabadhuhu wara'a dhuhurihim. Fanabadhuhu wara'a dhuhurihim. Maknanya apa, Umar? Nah, mereka melemparkan kitab itu di belakang punggung-punggung mereka. Ini ahli kitab, manabadhuh. Mereka lemparkan kitab-kitab di belakang punggung mereka. Maksudnya tidak pernah mereka amalkan. Wa fawqa ismun lil makanil 'ali. Fawqa adalah suatu penamaan untuk tempat tinggi. Tinggi atau di atas. Nahwu qaulihi ta'ala wa huwal qahiru fawqa ibadi. Wa huwal qahiru fawqa ibadi, apa adin maknanya? Dialah al-qahir apa? Di atas hamba-hambanya. Baik, maha perkasa di atas semua hamba-hambanya. Baik. Wa tahta ismun lil makan as-safil. Tahta itu penamaan untuk tempat di bawah. Tempat yang rendah di bawah. Nahwu qaulihi ta'ala yubayyi'unaka tahta asy-syajarati. Yubayyi'unaka tahta asy-syajarati. Apa maknanya? Mukasya. Yubayyi'unaka. Apa Ridwan? Nah, mereka membaiatmu di bawah pohon. Yang dimaksud dengan baiat apa ini? Hah? Apa nama antum? Ridwan. Berarti bai'ahnya bai'atul Ridwan, diingat-ingat. Baik. Yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Ini adalah apa? Bai'atul Ridwan, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil bai'at dari para sahabat di bawah pohon. Dinamakan dengan bai'atul Ridwan. Wa inda ismun lima qaruba minal makan. Inda itu adalah penamaan untuk sesuatu yang dekat dari suatu tempat. Nah, di dekat, di sisi bisa. Nahwu qaulihi ta'ala fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Berarti bagaimana tamzil bab? Masy'aril haram. Nah, baik. Dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala di dekat Masy'aril haram. Wa ma'a ismun li makanil musahabah. Nah, isim ya untuk apa? Suatu tempat yang apa?
yang menyertainya. Tayyib al-musahibah, ismun li makanil musahibah. Nahu qawlihi ta'ala arsilhu ma'ana. Arsilhu ma'ana berarti apa maknanya? Utuslah dia bersama kami. Nah, maksudnya tempatnya di mana? Ya, bersamaan dengan kami. Arsilhu ma'ana ini masuk dalam dzarful makan. Karena apa? Dia itu diutus, tempatnya bersama siapa? Bersama kami. Nah, musahabah. Wa izaa ay muqabil. Berarti apa makna izaa kalau bermakna muqabil? Ahmad? Di hadapan. Tayyib. Tayyib. Di depan tapi berhadapan. Nah, bedanya dengan apa? Amama ikhwanifillah, kalau amama belum tentu berhadapan-hadapan. Tapi kalau izaa ini apa? Dia berhadapan-hadapan. Tayyib. Izaa ay muqabil nahu qaulika waqaftu izaa al-maktabati. Aku apa? Aku berdiri menghadap ke maktabah, yaitu di depannya. Ya, aku berdiri di depan maktabah dalam kondisi menghadap ke maktabah itu. Muqabil, ya, sama dengan izaa. Baik. Hida'a bimakna qariban, dekat. Nahu qaulika jalastu hida al-masjid. Aku duduk di dekat masjid. Nah, hida'a. Wa tilqa'a ay muqabil, berarti sama dengan apa? Tilqa'a sama dengan apa tadi? Iqra. Izaa. Izaa tilqa'a muqabil, di depan. Nahu qaulihi ta'ala wa lamma tawajjaha tilqa'a Madyan. Maka tatkala dia menghadapkan wajahnya ke arah Madyan, ya, tilqa'a Madyan yaitu menghadapkan ke arah Madyan. Berarti dia menghadap ke arah Madyan, menghadap sana. Baik. Berarti Madyan berada di depannya. Nah, di hadapan dia. Nah, wa huna ismu isyaratin lil makanil qarib. Huna di sini yaitu isim isyarah untuk tempat yang dekat. Nah, wa qaulika jalastu huna. Jalastu huna. Aku duduk di sini. Wa thamma ismu isyaratin lil makanil ba'id. Sama isim isyarat untuk apa? Tempat yang jauh. Nahu jalastu thamma, aku duduk di sana. Nah, jalastu thamma, aku duduk di sana. Wa idza ra'aita thamma, nam ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Apabila kamu melihat di sana, itu jauh. Nah, ay hunaka, thamma sama dengan hunaka. Wakata yuqalu fi baqiyati asma'il jihad. Demikian pula dikatakan pada apa? Nama-nama arah yang lain. Nahu yamina wa shimala. Nama-nama arah yang falihillah. Contohnya sebelah kanan, sebelah kiri. Tayyib, ini namanya asma'ul jihad. Perhatikan fawaid wa tanbihat. Qaulul musannif bitaqdiri fi ay dan taqdiru maknaha la lafdhuha. Maksudnya taqdiru maknaha la lafdhiha. Sedang takdir fi maksudnya ditakdirkan maknanya bukan lafadznya. Maksudnya kita masih mentakdirkan pada. Misalnya contohnya jalastu amamal masjidi. Aku apa? Duduk di depan masjid. Kan kita mentakdirkan ada fi di situ, ya tidak? Walaupun kita tidak melafadzkan, karena tidak boleh dikatakan apa? Jalastu fi amami. Nah, kalau ingin dijadikan sebagai dhorof, karena kalau dhorof ya dia senantiasa dalam kondisi mansub. Nah,
Makanya apa? Takdir maknanya saja, bukan lafadznya. Li'annahu qad la yasihu takdiruha qabla dharbi. Nah, sebab ikhwanillah terkadang apa? Tidak benar pentakdiran sebelum dharab. Wadzalika nahu, yang demikian itu seperti contoh sirtu qablahu wa sallaitu ma'ahu. Sirtu qablahu, aku apa? Berjalan sebelum dia. Tidak bisa dikatakan sirtu fi qablihi, enggak bisa. Wa sallaitu fi ma'ahu, enggak bisa. Nah, kalau sebagian masih bisa ya Fanilillah, sebagian masih bisa. Baik. Nah, tapi apa pada contoh-contoh ini, nah, sebagian dzaraf yang lain tidak bisa ditakdirkan fi secara lafaz. Makanya yang dimaksud dengan takdir fi di sini adalah apa? Takdir maknanya, bukan lafaznya. Kemudian sama bi fathit ta, bi fathit ta ismun makanin bi khilafi thumma bi dhammit ta fa innaha harfu atfin. Bedakan sama isim makan, sedangkan thumma harfu atfin. Wa min al-khata'i asy-sya'i'i qauluhum wa min thumma bi dhammit ta. Nah, dan termasuk al-khata' asy-sya'i, yaitu kesalahan yang apa? Tersebar. Dalam istilah kita salah kaprah. Tahu salah kaprah? Kesalahan yang sudah tersebar luas. Salah tapi tersebar. Dan al-khata'us syai', ya, kesalahan yang tersebar yaitu apa? Perkataan mereka wa min thumma. Wa min thumma ini salah. Nah, wa min thamma. Yang betul adalah wa min thamma. Dan dari sana wa min thamma, ketika membaca juga ikhwanillah diperhatikan ada min, kemudian setelahnya na'am fa min. Ini dengan memfathah ta, wa min thamma, bukan wa min thumma. Wa min thamma, ya. Dan dari situ, ya. Itu dalam mengartikannya sesuai dengan konteks kalimat berikutnya. Atau dari sana. Yang ketiga, ini yang kedua tadi ada dikatakan lain tidak ada ditambahkan faedah untuk cara baca Alhamdulillah. Jangan sampai keliru thumma dan thamma, karena ini namanya khata' syai', ya salah kaprah. Biasanya memang banyak yang keliru dalam membaca. Idza lam yatadamman ismu zamani ma'na fi la yakunu dzarfan bal yakunu kasairil asma'. Apabila isim zaman tersebut tidak terkandung di dalamnya makna fi, maka dia bukan dzaraf, melainkan dia seperti isim-isim yang yu'rabu ala hasabi mawqi'ihi, di'rab sesuai dengan apa? Kedudukannya fil jumlah pada suatu kalimat. Ya. Tapi yang ketiga ini penting, karena dalam pengertian apa? Ismul zamanil mansub bitaqdiri fi. Berarti kalau tidak bisa atau tidak terkandung di dalamnya makna fi, dia bukan dzaraf. Lalu apa? Ya, dia di'rab sesuai dengan apa? Sesuai dengan kedudukannya dalam suatu jumlah. Fayakunu mubtada'an, bisa menjadi mubtada. Contohnya yaumuna sa'idun. Nah, yaumuna sa'idun, kita tidak apa? Bisa mengi'rab apa? Pada hari. Tapi atau di hari, tidak terkandung makna fi, ya tidak. Yaumuna sa'idun. Tapi di sini sebagai mubtada, hari kita bahagia. Hari kita ini bahagia. Yaumuna sa'idun. Wa khabaran, bisa juga menjadi khabar. Nahu hadza yaumul 'id. Hadza yaumul 'id, ini adalah hari Id. Baik. Beda dengan apa? Dengan yang menjadi dzaraf ikhwanillah pada hari Id. Misalnya apa?
Sa'adbahu yaumal 'id. Ya, yaumal 'id ini sebagai dzaraf. Nah, karena maknanya fi yaumil 'id. Paham? Dan bisa menjadi fa'il, nahwu jaa syahrus shaumi. Telah datang bulan puasa. Syahrus shaumi. Wa maf'ulan bih, dan juga sebagai maf'ulan bih bisa. Nahwu qaulihi ta'ala wa anzirhum yaumal azifah. Berilah peringatan kepada mereka tentang hari kiamat, ya, tentang hari kiamat. Fakadzalika idza dakhala harfu jarrin ala ismi zamani awil makan. Demikian pula apabila masuk huruf jar pada isim zaman atau isim makan, maka dia tidak di-i'rab sebagai dzaraf tapi di-i'rab sebagai majrur. Fa innahu yakunu isman majruran wa la yakunu dzarfan. Maka dia itu menjadi isim yang majrur, bukan menjadi dzaraf. Nahwu qaulihi ta'ala fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Pada hari yang perkiraannya 50.000 tahun. Wa qaulihi ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Jadi min fawqihim, fawqi bukan dzaraf tapi dia isim majrur bimin. Ya. Mereka takut terhadap Rabbnya. Nah, dari atas mereka, yaitu zat yang ada di atas mereka. Baik. Ini tanbih, diingat-ingat. Jadi kalau tidak terkandung padanya takdir fi, maka dia di-i'rab sesuai dengan kedudukannya dalam suatu jumlah. Tanbih yang terakhir, minal kalimat allati tusta'malu ghaliban dzurufan id dan idza. Id wa idza. Nah, di antara kalimat atau kata-kata yang mayoritas yang digunakan sebagai dzaraf adalah id dan idza. Bedanya apa, ikhwani fillah? Naam. Baik, kalau id dzarfun apa? Apa Ahmad? Id dzarfun lima madha minaz zaman atau dzarfun lima istaqbala minaz zaman? Apa? 5 madha. Contohnya wa id qala Musa. Baik. Nah, kalau id ikhwanillah dzarfun lima madha minaz zaman. Dzaraf untuk menunjukkan sesuatu yang telah lewat, zaman yang telah lampau. Wa id qala Musa, dan tatkala Musa berkata. Telah lewat belum? Telah lewat. Kalau idza, ya idza dzarfun limastaqbala minaz zaman, yaitu dzaraf yang menunjukkan zaman yang akan datang. Idza jaa nasrullah. Nah, jika telah datang pertolongan dari Allah, sesuatu yang mustaqbal. Paham? Nah, ini diingat id dan idza. Dia kata yang banyak digunakan sebagai dzaraf. Dan hampir dalam setiap kitab kita akan bertemu dengan id dan idza. Nah, untuk i'rab, baik. I'rab antum baca ya kita. Yang disebutkan di sini. Kemudian tamarin dikerjakan. Apa yang dikerjakan kemudian dikuasai oleh kita sehingga cepat kita dalam membacanya untuk mengejar materi yang belum kita selesaikan ini. Baik. Baru nanti di akhir saja kita tamarin semuanya. Ya. Baik. Imtihannya di akhir aja. Sehingga tidak menyita banyak waktu.
Cuman antum harus apa? Murajaah setiap pasal-pasal ini, di murajaah yang baik. Baik. Barakallahu fiikum.